Mas Tono setelin musik kali Mas Tono biar seger. Kita tunggu 5 menit lagi ya Pak Abdul Jelani sama Pak Yusuf. Iya, siap. Ya, kita tunggu 5 menit lagi deh, anak-anak. Mereka habis KBM juga ya, Bu ya? Hah? Mereka habis KBM juga tadi ya? Tadi lagi habis selesai PTS. Oh. Jadi kebetulan kelas 10, 11, 12 hanya 2 sesi. Kelas 10-nya yang 3 sesi. Sejauh ini gimana antusias belajar dari kelas 11 ya, Bu, khususnya? Itulah yang nggak terpantau. Jadi kan daring ya, Bu ya. Jadi agak sulit mungkin ya, Bu, untuk mengontrol anak-anak ya. Nggak maksimal. PTS sampai kapan, Bu? Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Oke. Kalau yang kelas 12 ujian praktik udah selesai, Bu? Udah. Hmm. Tinggal nanti tanggal 22 sampai tanggal 30 ujian sekolah. Berarti SMA 58 tetap mengadakan UASBN ya, Bu ya? Ujian sekolah aja. Ujian sekolah. Kalau UASBN tidak mengadakan. Hah? Kalau USBN kan ujian sekolah Berstandar nasional. itu dari SMA 58 mengadakan nggak, Bu? Kita sekarang ini kan semuanya hanya ujian sekolah. Ujian sekolah ya berarti ya? Iya, Iya. ujian sekolah. Oke. Kisi-kisi juknisnya tetap dari dinas, namun selebihnya pelaksanaan diserahkan kepada sekolah. Baik. SKL juga dari dinas.
yang sudah gabung di halaman 1 bisa nggak Ibu minta sebentar aja kameranya on. Untuk anak-anak yang ada di halaman 1, Reka, Husnul, Fatahila, Rafa, dan seterusnya. Kameranya di on dulu dong. Nah, gitu cantik. Iya, terima kasih yang sudah mau on kamera. Buat arsip, buat dokumentasi, Nak. Oke. Oke. Iya, segera yang lain. Nyambung. Nah, gitu. Halaman 2. Kita mulai saja seadanya. Mau kita mulai saja, Mas Susup? Boleh Bu, kalau boleh dimulai silakan. Boleh, kita mulai saja. Baik ya, untuk anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 11 MIPA dan IPS yang sama-sama kita hormati, dari Salemba Group, Bapak Abdul Jailani dan Bapak Aprian Sayusuf, dan tentunya anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama dan utama, marilah selalu dan selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, khususnya untuk kelas 11. Pada kesempatan ini akan mendapatkan informasi tentang trik atau teknik belajar ya, dari Salemba Group ya, supaya nggak jenuh dan sebagainya. Di masa pandemi ini sudah 1 tahun kita belajar secara daring. Semoga nanti yang akan disampaikan oleh pihak Salemba Group bisa memotivasi kalian untuk terus dan bahkan tetap semangat. Juga tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah hingga akhir zaman dan mudah-mudahan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak berpanjang kalam, dari Ibu kepada pihak Salemba Group yang mewakili
kami persilakan dengan hormat untuk melakukan presentasinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Tini atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang terhormat Ibu Tini dan Bapak Ibu Guru SMAN 58 Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan Zoom meeting untuk kami selaku Bimbel Salemba Group. Dan di sini saya perwakilan dari SG Salemba Group ingin mempresentasikan mengenai tips and trik belajar dan info PTN untuk adik-adik semua. Baik, terima kasih Bu Tini. Akan segera saya mulai mengenai tips and trik dan info PTN untuk adik-adik SMAN 58 Jakarta. Sebentar, Kakak sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Kakak Kak Yusuf. Nah, kebetulan kalian juga mungkin udah dapat ininya ya, udah dapat apa sih informasinya kan, jadwalnya segala macam. Nah, itu udah kalian dapat dan udah di-share oleh Ibu Guru sekalian. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan mengenai tips and trik masuk PTN bersama Bimbel Salemba Group. Nah, baik, Kakak share screen di sini. Sebentar. Oke, materi hari ini atau tema kita hari ini mengenai kupas tuntas sistem seleksi masuk PTN. Nah, kenapa Kakak menginformasikan mengenai PTN? Karena mumpung kalian kelas 11 nih. Nah, jadi kelas 11 itu kan masih banyak waktu berpikir, masih banyak waktu untuk memilih jurusan, dan masih banyak waktu untuk mempersiapkan masuk PTN. Nah, untuk kalian kelas 11, nah kalian akan berjuang di tahun 2022 untuk masuk ke PTN. Nah, hari ini ya Kakak secara garis besar Kakak akan menjelaskan mengenai info PTN gitu ya, dan sekaligus bagaimana sih tips and trik belajar untuk masuk PTN. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita mulai saja langsung. Nah, di sini Kakak mempresentasikan pertama kali adalah 8 universitas terbaik di Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak tahu universitas terbaik yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama itu adalah Universitas Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak kenal Universitas Indonesia? Nah, sebagian besar dari kalian itu pasti tahu nih, ya UI itu adanya di mana, UI itu jurusannya ada apa aja gitu kan. UI itu persaingannya tuh kayak gimana? Nah, pasti kalian udah tahu semua nih ya, nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu. Nah, yang kedua itu adalah Universitas Diponegoro. Nah, Universitas Diponegoro ini juga termasuk univ yang favorit gitu kan. Karena memang banyak siswa-siswi SMA yang ingin masuk dan melanjutkan studi di Universitas Diponegoro. Nah, yang ketiga itu ada Institut Teknologi 10 November. Nah, ini juga banyak nih peminatnya nih ya. Selanjutnya ada Universitas Pajajaran. Nah, ini juga termasuk kampus yang favorit juga nih ya. Selanjutnya ada Institut Pertanian Bogor. Nah, ini biasanya anak-anak IPA nih sangat tertarik nih untuk masuk ke IPB gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Ada Universitas Gadjah Mada, dan yang terakhir ada Universitas Erlangga. Nah, jadi ini adalah 8 universitas terbaik yang ada di Indonesia. Nah, dari kalian pasti ya punya angan-angan, punya impian untuk masuk ke 8 universitas terbaik yang ada di Indonesia ini. Oke, sekiranya begitu ya. Nah, selanjutnya, di sini Kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, untuk masuk ke PTN, untuk masuk ke universitas yang ada di Indonesia, khususnya universitas negeri, itu ada jalur apa aja sih? Nah, pertama itu ada namanya jalur SNMPTN. Nah, jalur SNMPTN itu adalah jalur yang kita kenal adalah jalur undangan, ya, atau disebutnya adalah jalur rapot. Nah, jalur rapot ini minimal 20%. Jadi artinya adalah
20% itu paling minimal yang di seluruh peserta yang ada di Indonesia ini, itu 20% yang diambil untuk masuk jalur SNMPTN. Ya. Selanjutnya, SNMPTN ini berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Nah, biaya juga ditanggung pemerintah. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau misalnya kita masuk jalur SNMPTN, itu sama sekali nggak bayar untuk uang apa sih namanya, uang gedung, juga apa uang UKT ya, UKT apa bukan UKT maksudnya itu uang Uang pendaftaran. pendaftaran. Nah, maksudnya uang pendaftaran. Kalau UKT itu bayar ya, Bayar UKT. itu per semester gitu. Nah, selanjutnya itu SBMPTN. Nah, SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini kalian ini mengikuti jalur tes tulis gitu ya. Nah, tes tulis itu tapi berbasis komputer gitu ya. Enggak lagi yang namanya bulet-buletin kayak gitu. Nah, di sini kuota minimal untuk peserta SBMPTN itu adalah 40% dari seluruh peserta yang mengikuti jalur SBMPTN. Nah, SBMPTN ini berdasarkan hasil UTBK SBMPTN. Nah, jadi hasilnya ini berdasarkan tes ujiannya ya, ujian berbasis komputernya gitu. Nah, pelaksanaannya menggunakan komputer dan biaya juga ditanggung. Kalau ini ditanggung peserta ya. Kalau tadi kan kalau SNMPTN itu dia biayanya itu ditanggung pemerintah. Tapi kalau untuk SBMPTN itu pendaftarannya ditanggung sama peserta. Jadi pesertanya bayar sendiri. Nah, dan subsidi oleh pemerintah. Jadi nggak ada uang pangkal gitu ya, sama kayak SNMPTN tadi. Nah, kemudian jalur yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini apa banyak juga nih ya, terkadang peminatnya juga sangat banyak gitu kan, apalagi SIMAK UI. Nah, SIMAK UI itu udah pesaingnya banyak, juga masuknya apa susah gitu kan, dan juga biasanya biayanya juga tinggi ya untuk mandiri gitu kan. Nah, untuk mandiri sendiri itu maksimal kuota yang diberikan itu adalah 30% dari peserta yang mengikuti di ujian mandiri dari setiap prodi gitu ya. Jadi mandiri ini adalah pelaksanaan untuk masing-masing kampus. Nah, jadi tidak berbarengan seperti SNMPTN atau SBMPTN. Jadi ujian mandiri ini adalah ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN atau perguruan tinggi negeri. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi 3 jalur utama untuk masuk ke PTN. Begitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya Kakak akan membahas mengenai SNMPTN dulu nih. Nah, SNMPTN ini penilaiannya seperti apa dan indikator-indikator yang harus dipenuhi itu apa aja dan bagaimana sih tips dan trik supaya kita bisa masuk SNMPTN gitu ya. Nah, Kakak akan menjelaskan mengenai SNMPTN di tahun 2021, artinya tahun ini gitu ya, tahun kakak kelasnya kalian. Nah, selanjutnya, bagaimana sih siswa dapat ikut SNMPTN? Nah, pertama, kita harus cek akreditasi dari sekolah. Nah, jadi akreditasi sekolah itu bermacam-macam ya, ada akreditasi A, ada akreditasi B, sama akreditasi C. Nah, untuk akreditasi A itu yang diambil atau yang masuk kuota SNMPTN atau jalur undangan itu hanya 40% terbaik di sekolah. Jadi artinya apa? Yang boleh ikut SNMPTN atau yang masuk kuota SNMPTN itu adalah 40% saja dari siswa yang ada di sekolah tersebut. Itu untuk akreditasi A. Nah, itu berdasarkan apa, Kak? Itu berdasarkan peringkat paralel. Nah, jadi 40% terbaik di sekolahnya. Artinya yang paralelnya itu di atas gitu ya. Nah, untuk akreditasi B itu hanya 25% terbaik di sekolahnya. Nah, untuk akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Nah, jadi diupayakan kalian itu harus mencari informasi mengenai akreditasi sekolah kita apa sih gitu kan. Nah, berarti kalau semakin tinggi akreditasinya, berarti semakin banyak peserta yang ikut ke kuota SNMPTN kayak gitu ya. Nah, yang kedua, rekam jejak semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi kita harus tahu nih ya, kita harus melihat nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk IPA itu yang dilihat itu nilai apa aja. Nah, untuk IPA itu yang dilihat adalah nilai matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk IPS itu mata pelajaran apa aja yang dilihat? Yang dilihat itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah, untuk jurusan bahasa itu apa aja yang dilihat? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, jadi kalau untuk SMA 58 kebetulan IPA dan IPS ya. Jadi kemungkinan yang dilihat adalah nilai 6 mata pelajaran tersebut untuk masuk ke SNMPTN. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya 6 pelajaran utama ini adalah yang benar-benar kalian harus perhatiin nih. Nah, mumpung kalian masih kelas 11, artinya kan masih banyak waktu nih buat memperbaiki nilai-nilai kalian, khususnya untuk nilai rapot gitu kan. Nah, kalian juga harus mempertimbangkan untuk masuk ke jalur SNMPTN ini, karena memang kalau misalnya kita ikut jalur SNMPTN dan lolos, nah itu kalian nggak perlu tes lagi kan gitu kan. Nah, jadi artinya mumpung kalian masih kelas 11, masih bisa membenahi nilai-nilai yang masih kurang kayak gitu kan. Oke, selanjutnya, nah di sini kakak memaparkan mengenai persaingan SNMPTN. Nah, persaingan SNMPTN di sini kita lihat ya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, kayak gitu ya. Nah, di tahun 2014 itu peserta sebesar 770.000. Nah, 777.000 ya. Nah, sekian. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya di sini persentase persaingan SNMPTN itu banyak ya pesertanya ya. Tahun 2014 sekian, 2015 itu 852.000, 2016 itu 645.000, 2017 517, dan sampai 2020 adalah 489.000. Nah, kenapa sih kok bisa menurun gitu kan? Dari tahun 2014 ya, terus tahun 2020-nya tuh pesertanya menurun gitu kan. Artinya dari besaran 600, 500 kok 400 gitu. Nah, jadi zaman dulu ya, sebelum-sebelumnya SNMPTN itu dia tidak memakai sistem kuota. Jadi artinya seluruh siswa di SMA tersebut itu boleh mengikuti jalur SNMPTN. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ya di angkatan kalian nanti nih ya, angkatan kalian, angkatan kakak kelas kalian juga ya. Nah, dia memakai yang namanya kuota. Jadi artinya yang bisa ikut SNMPTN ya itu hanya yang memenuhi kuota tersebut gitu. Nah, tadi yang kakak bilang ya, kalau akreditasinya A, sekolahnya berarti 40% siswanya boleh ikut kayak gitu. Nah, jadi dikuotakan gitu. Enggak semuanya boleh ikut jalur SNMPTN. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi ini datanya ya dari 2014 sampai 2020. Nah, jadi peserta dan presentasi kelulusannya juga beragam ya, variatif gitu kan. Dari mulai 16% sampai ke 19%. Nah, selanjutnya Kakak ingin menginfokan mengenai penilaian SNMPTN. Nah, apa aja sih yang dinilai atau yang dilihat dalam penilaian SNMPTN ini? Nah, pertama yang harus diperhatiin adalah jenis kelas dan akreditasi sekolah. Ya. Yang kedua, itu adalah nilai rapot dan UN. Nah, kalau dulu kan ada UN nih, nah sekarang udah nggak ada UN, berarti yang dilihat itu murni hanya dari nilai rapot. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, peringkat paralel siswa. Nah, jadi artinya paralel kalian juga harus diperhatiin nih nanti. Ya. Nah, biasanya dalam satu sekolah, nah, biasanya itu setiap tahun ya, setiap tahun itu Bapak atau Ibu guru BK tuh minta pemetaan dari kalian. Nah, jadi artinya dalam satu sekolah diupayakan jangan sampai ada yang mengambil jurusan yang sama gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk menghindari persaingan dalam satu sekolah. Nah, jadi biasanya nanti nih ya, nanti kan kalian kan masih kelas 11 nih. Nanti ketika kalian kelas 12 ya, itu biasanya Bapak atau Ibu guru BK itu meminta pemetaan. Pemetaan jurusan itu artinya jurusan apa yang pengen kalian ambil ya, jurusan apa yang ingin kalian ambil. Nah, jangan sampai ada jurusan yang sama dalam satu sekolah. Artinya dilihat nih paralelnya berapa, ya, jurusan diambil apa. Nah, itu untuk menghindari persaingan dalam satu sekolah. Seperti itu ya. Nah, terus apalagi yang dilihat? Yang dilihat itu adalah prestasi yang lain. Nah, jadi artinya apa?
prestasi-prestasi yang relevan terhadap jurusan yang ingin kalian ambil. Contohnya misalnya kalian ingin masuk jurusan matematika misalnya. Nah, kalian pernah juara olimpiade matematika. Nah, itu adalah prestasi yang boleh disisipkan untuk daftar SNMPTN. Kenapa harus atau misalnya kalian boleh sisipkan itu, ya kenapa kalian boleh melampirkan juara tersebut? Karena memang itu sebagai bahan pertimbangan untuk lolos di jalur SNMPTN. Gitu ya. Nah, itu presentasinya cukup besar karena kebanyakan juga ketika ada siswa yang juara atau misalnya pernah ikut lomba dan juara di jurusan yang relevan terhadap jurusan yang diambil, itu biasanya kemungkinan lolos itu besar gitu ya. Nah, selanjutnya kalian juga harus melihat rasio alumni. Nah, seberapa banyak sih alumni yang pernah lolos di SNMPTN dan jurusan yang ingin saya ambil ini ada gak sih alumninya gitu kan. Nah, kenapa dipertimbangkan? Karena memang tidak dipungkiri ya kalau jalur SNMPTN itu memang rasio alumni ya alumni yang lolos di jalur tersebut atau yang di jurusan tersebut itu banyak atau enggak. Nah, gitu. Jadi harus dilihat nih alumninya ada apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada, kemungkinan besar bisa masuk gitu kan. Kalau misalnya tidak ada, nah itu sangat sulit. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masuk kalau tidak ada alumninya. Itu bisa aja, itu mungkin aja gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang harus dilihat adalah tren IPK alumni. Nah, jadi artinya ketika kalian udah tahu nih, misalnya pengen masuk jurusan akuntansi UI. Nah, terus ada ternyata alumninya. Nah, kalian diupayakan tanya, Kak, IPK-nya berapa gitu kan. Nah, kenapa nanya IPK? Karena itu sebagai bahan pertimbangan. Artinya ketika alumni kalian IPK-nya bagus, juga akan adik kelasnya ditarik ke jurusan tersebut. Gitu. Biasanya sih track record-nya seperti itu ya. Jadi artinya nggak usah sungkan, nggak usah malu kalau misalnya nanya IPK sekalian belajarnya gimana-gimana aja sih. Nah, bisa sharing pengalaman tuh ya. Nah, selanjutnya juga yang dilihat track record sekolah. Nah, track record sekolah ini artinya sekolah misalnya SMA 58 gimana nih ke UI gitu kan. Apakah sering ataukah banyak gitu kan. Ataukah misalnya sekolah ini pernah menolak SNMPTN, nah itu juga bahan pertimbangan dari PTN juga tuh. Ya, karena biasanya yang menolak SNMPTN itu juga menjadi blacklist dari suatu PTN. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi ini adalah penilaian utama untuk SNMPTN. Nah, ini adalah penilaian-penilaian yang sudah menjadi perbincangan umum ya. Jadi artinya ini nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi penilaian-penilaian indikator seperti ini adalah indikator yang paling utama untuk penilaian SNMPTN. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, nah, Kakak mau memaparkan dulu ya penyebab kegagalan SNMPTN. Nah, jadi apa sih yang kita biasanya kok gagal gitu kan dalam SNMPTN atau misalnya kok nggak lolos gitu kan di jalur SNMPTN. Itu banyak banyak faktornya gitu ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan SNMPTN. Baik, yang pertama itu biasanya kesalahan pilihan prodi PTN. Nah, jadi artinya kalian itu salah memilih prodi gitu ya. Atau kan ada informasi, jadi misalnya Universitas Indonesia itu dia tidak mau dinomorduakan dalam pemilihan SNMPTN. Nah, itu sebenarnya nyatanya, kenyataannya itu benar sih. Ya, jadi ada informasi seperti itu dan itu hampir mayoritas orang bilang seperti itu gitu. Dan itu benar kenyataannya seperti itu gitu. Jadi artinya ada beberapa kampus yang atau beberapa PTN yang tidak mau dinomorduakan. Nah, itu juga benar ya adanya informasi tersebut. Yang kedua, itu biasanya siswa kesalahan urutan pilihan prodi PTN. Nah, jadi artinya contoh ya misalnya siswa ingin mengambil jurusan akuntansi UI. Nah, kemudian juga ingin mengambil jurusan sastra Jawa UI misalnya. Nah, tapi dalam urutan prodi, nah, si siswa ini mengambil yang pertama itu adalah sastra Jawa UI gitu. Yang kedua akuntansi UI. Nah, dari pilihan prodi ya dari urutan prodi itu udah salah gitu. Artinya yang benar itu adalah kita mengambil jurusan ya atau prodi yang lebih diunggulkan gitu. Artinya
secara passing grade, secara akreditasi itu harus di nomor satu gitu kan. Jadi yang passing grade-nya tinggi, yang jurusannya tinggi itu sebaiknya kita mengambil di pilihan yang pertama. Nah, pilihan keduanya baru yang di bawahnya pilihan satu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, nah tidak memenuhi standar minimal. Jadi penyebab kegagalan yang ketiga itu adalah siswa biasanya tidak memenuhi standar minimal. Jadi misalnya katakanlah ingin masuk akuntansi UI gitu dengan nilai minimal 88, ya 88 rata-rata rapotnya. Nah, tapi di rata-rata rapot dia ini, si siswa ini rata-ratanya 85. Nah, artinya apa? Itu secara passing grade aja itu belum memenuhi gitu kan. Nah, tapi dia si siswa ini ya yang nilainya 85 itu tetap memaksakan untuk ngambil akuntansi. Nah, sebenarnya nggak masalah karena ini kan ini jalur SNMPTN kok, jadi bisa ikut jalur SBMPTN nanti bisa ikut jalur tes gitu kan. Iya, itu nggak apa-apa prinsipnya kalau seperti itu. Tapi pada akhirnya kalau SNMPTN tidak kita ambil dan kita sia-siakan itu juga sayang sekali gitu kan. Artinya sayang kalau misalnya kita menyia-nyiakan jalur SNMPTN. Nah, sebaik mungkin kita kan memilih prodi yang baik gitu kan, urutan yang baik dan harus memenuhi standar minimal ya untuk memaksimalkan peluang di SNMPTN. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Kakak juga ingin mempromosikan ya, fasilitas yang dimiliki oleh Bimbel Salemba Group. Nah, di sini ada namanya Klinik Pemilihan Prodi dan PTN atau disebutnya itu adalah KP3. Nah, KP3 ini ya, Bimbel SG memfasilitasi seorang konselor di setiap cabang untuk membantu siswa dalam memberikan informasi mengenai PTN dan pemilihan program studi berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Nah, jadi artinya untuk meminimalisir ya kegagalan di SNMPTN ya, atau untuk meminimalisir kesalahan dalam memilih prodi. Nah, kalau kalian berminat di Bimbel SG, nah SG ini ada namanya fasilitas konseling gitu kan, fasilitas klinik pemilihan prodi dan PTN atau disebutnya KP3. Nah, konseling ini apa sih? Nah, pertama kita lihat di sini SG menunjuk seorang konselor untuk membantu siswa dalam memilih jurusan dan universitas berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Nah, serta membantu memberikan informasi mengenai PTN. Nah, jadi artinya di sini SG ya, Bimbel Salemba Group memiliki seorang konselor. Nah, konselor itu kalau di sekolah itu seperti guru BK. Gitu. Jadi dia yang menginformasikan mengenai PTN dan juga yang melihat ya, menyarankan gitu PTN yang sebaiknya diambil oleh siswa itu apa PTN-nya gitu. Nah, jadi itu namanya konselor. Kalau di sekolah namanya guru BK. Yang kedua, SG menyediakan aplikasi online. Nah, itu nama aplikasinya adalah klinik.snmptn.com. Nah, yang memudahkan siswa untuk menganalisis nilai berdasarkan pilihan dan universitas. Nah, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi artinya selain ada seorang konselor, juga dibantu oleh aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi untuk rasionalisasi nilai. Nah, artinya apa? Artinya dengan nilai seperti ini ya, dengan nilai rata-rata sekian, ini kira-kira masuk mana ya gitu. Nah, jadi SG punya fasilitas itu. Ya jika kalian berminat di SG. Gitu ya. Nah, di sini ini platformnya ya. Ini web yang dimiliki oleh SG. Nah, ini untuk klinik ya untuk konsul mengenai PTN. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira gambaran untuk informasi SNMPTN kurang lebih seperti itu ya. Dari jalur rapot ya. Tadi jalur-jalur yang kita bisa ikuti itu ada apa aja? Tadi kan ada SNMPTN, SBM sama jalur mandiri. Nah, terus tadi Kakak sudah menginformasikan mengenai penilaiannya apa aja, terus indikator yang dilihat itu ada apa aja gitu kan. Selanjutnya yang bisa menyebabkan kegagalan SNMPTN itu apa aja begitu kan. Nah, sebelum kita akan melanjutkan ke informasi SBMPTN, nah apakah ada yang ingin ditanyakan dari siswa-siswi SMA 58? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Atau mungkin dari
Bapak dan Ibu guru, silakan dipersilakan boleh. Dipersilakan untuk adik-adik semuanya, jika ingin ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Ibu Hafifah, Ya, Bu. ya, salah satu guru SMA Negeri 58 Jakarta. Saya mengapu bidang studi kimia dan prakarya kewirausahaan. Kebetulan saya juga ngajar di kelas 11 ini. Ini dari tadi saya menyimak, saya sendiri punya anak yang kelas 11 ya. Saya tertarik sekali dengan yang disuguhkan oleh SG nih untuk anak-anakku. Sayang sekali kalau kalian tidak mengikuti. Nah, yang saya mau tanyakan Mas, untuk anak-anak kami nanti ada promo diskon atau bagaimana? Terus kemudian biar anak-anak tahu tepatnya kalau mungkin karena anak kami sekolahnya di Ciracas, untuk daerah Cibubur atau Ciracas, dekatnya di mana? Yang jelas kapan mulai diadakannya. Jadi kebetulan anak saya juga di kelas 11, tapi bukan di SMA 58. Tapi kelas 11 ini saya tertarik sekali nih Mas, bagus sekali apa namanya ya, untuk kelak ke depan kayak istilahnya tuh bekal untuk siap masuk SNPTN yang akan datang. Terima kasih Mas Apriansah, mohon dijawab. Baik, terima kasih Ibu Hafifah untuk dari pertanyaan dan pernyataannya ya Bu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bu Hafifah. Nah, jadi pertama kan saya dari Bimbel Salimba Group ini ingin memaparkan dulu ya mengenai penilaian SNMPTN itu seperti apa. Mungkin juga untuk informasi adik-adik semua di sini ya Bu ya, untuk siswa-siswi SMA 58 Jakarta gitu. Nah, kalau untuk nanti promonya harganya berapa gitu kan, terus lokasinya itu di mana, mungkin nanti akan ada di slide ini ya Bu ya, sebelum menutup acara ini nanti akan ada harga, akan ada lokasinya di mana gitu ya. Nah, untuk sejauh ini mungkin saya akan mengasih gambaran dulu mengenai informasi PTN. Nanti selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Hafifah akan segera terjawab di slide menuju akhir. Mungkin ya Bu ya, seperti itu kira-kira Bu dari jawabannya. Ya. Oke, baik. Agar tidak terlalu memakan waktu ya, mungkin akan Kakak lanjutkan dulu ya mengenai presentasi informasi PTN, seperti itu ya mungkin ya Bu. Nah, selanjutnya hari ini lagi kan. Selanjutnya di slide selanjutnya ini ya kita akan membahas mengenai SBMPTN. Nah, tadi kan Kakak udah memaparkan mengenai SNMPTN. Nah, penilaiannya itu apa aja gitu kan. Kemudian ada indikator-indikator apa yang harus dilihat gitu kan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SBMPTN. Nah, UTBK SBM. Nah, ini yang diselenggarakan tahun 2021 atau tahun yang diselenggarakan oleh kakak kelas kalian. Nah, untuk kalian nanti itu akan fight atau berjuang di tahun 2022 nanti, seperti itu ya. Nah, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya gambarannya seperti apa. Nah, untuk UTBK, ini maksudnya UTBK 2021 ya, berarti tahun ini gitu ya. Nah, UTBK itu metode tesnya itu ujian tulis berbasis komputer. Nah, berarti artinya apa? Artinya kalian nanti ya tesnya itu menggunakan sistem komputer gitu ya. Nah, selanjutnya materi tesnya itu terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau disebutnya TPA. Nah, TPS ini tuh ada apa aja? Nah, TPS itu pelajaran yang diujikan itu adalah seperti ya, penalaran umum gitu kan, terus pengetahuan kuantitatif gitu, terus ada juga pelajaran namanya itu pelajaran pemahaman baca dan menulis. Nah, jadi secara garis besar di TPS itu adalah pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran matematika. Gitu. Itu di materi tes TPS-nya gitu. Nah,
Terus selanjutnya ada namanya tes kompetensi akademik. Nah, TPA ini jurusan apa? Bukan jurusan ya, maksudnya pelajaran apa gitu. Nah, pelajaran yang sesuai dengan jurusan siswa. Nah, misalnya contoh, siswa yang ikut tes IPA berarti dia nanti ketemu dengan materi pelajaran kimia, fisika, terus selanjutnya matematika IPA, sama pelajaran biologi. Nah, untuk yang IPS, itu nanti kalian akan bertemu dengan pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, sama ekonomi. Nah, jadi artinya subtes di TPA itu adalah subtes jurusan kalian, ya, jurusan pelajaran kalian gitu. Nah, terus selanjutnya ya, selanjutnya ada kelompok ujian. Nah, kelompok ujian itu ada apa aja? Nah, kelompok ujiannya itu ada saintek dan juga sosum ya. Saintek, sosum, dan juga campuran. Nah, jadi ada 3 nih. Saintek itu apa? Saintek itu adalah tes untuk yang IPA. Nah, tes untuk anak IPA yang ingin mengambil jurusan IPA. Sosum itu adalah tes untuk anak IPS yang ingin mengambil jurusan IPS. Ya. Nah, kalau campuran itu apa? Kalau campuran itu berarti kalian bisa mengambil 2 jurusan. Nah, 2 jurusan ini pertama jurusannya IPS atau yang kedua jurusan IPA. Atau dibalik, misalnya pertama jurusan IPA, yang kedua jurusan IPS gitu ya. Nah, jadi kalau campuran kalian bisa mengambil 2 jurusan nanti untuk ke PTN. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi saintek itu untuk yang IPA, sosum itu untuk yang IPS, nah campuran untuk kedua-duanya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, pelaksanaan tes, itu tes dilakukan 7 hari, 14 kali. Nah, kalau misalnya untuk tahun kalian nanti, kalau tahun kalian nanti, nggak tahu ya kira-kira gambaran tesnya itu seperti apa, karena kan panitianya belum rapat lagi gitu kan. Nah, jadi ini kemungkinan untuk yang tahun ini dulu. Gitu. Nah, terus selanjutnya hasil tes. Nah, hasil tes itu setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, selanjutnya, kesempatan tes setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes hanya sekali. Nah, hanya 1 kali doang, nggak boleh lebih. Ya, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya tuh tahun 2019 gitu kan, tahun 2018, 2019 itu boleh ikut tes 2 kali. Nah, tapi sekarang tahun 2021 nih, tahun angkatannya kakak kelas kalian, itu hanya sekali tes gitu ya. Dan kakak ralat ya, pelaksanaan tes itu untuk tahun ini tuh dia 14 hari, jadi 2 minggu. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kakak ingin memaparkan mengenai syarat, ya, syarat peserta UTBK SBMPTN. Nah, syarat pesertanya gimana sih? Nah, pertama adalah siswa kelas 12 pada tahun 2020. Nah, ini maksudnya 2021 maksudnya ya. 2020, 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kalian nanti kan 2022 ya, 2022 berarti. Nah, kalau kalian 2022 berarti kalian syarat itu pertama harus SMA kelas 12 yang lulus di tahun 2022 gitu ya. Nah, terus apalagi? Nah, syarat selanjutnya itu adalah kalian itu persaingan itu nggak cuma dengan teman seangkatan. Nah, jadi artinya siswa yang lulus tahun 2021 boleh ikut. Nah, juga siswa yang tahun 2020 yang lulus tahun 2020 itu boleh ikut juga. Nah, jadi artinya pesaing kalian nih nanti di tahun 2022, ya, tahun 2022 nanti kalian pesaingnya itu nggak cuma dari teman seangkatan gitu kan. Artinya apa? Artinya teman-teman atau kakak kelas kalian juga bisa menjadi pesaing. Gitu. Jadi yang boleh ikut SBM itu adalah lulusan tahun 2020, 2021, 2022. Nah, nanti di angkatan kalian gambarannya seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk biaya UTBK itu untuk saintek atau sosum itu 200.000. Nah, untuk yang campuran itu 300.000. Nah, jadi artinya yang campuran ini kenapa lebih mahal? Ya memang karena yang diteskan itu lebih banyak gitu. Jadi kalian kalau misalnya ikut campuran boleh memilih 2 jurusan ya, IPA dan IPS, tapi untuk tesnya juga kalian harus tes dua-duanya gitu ya. Udah tes saintek juga, nanti kalian juga harus tes sosum juga. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tahapan UTBK SBMPTN untuk tahun ini. Nah, gimana nih?
Nah, untuk tahun ini ya, caranya pertama adalah harus registrasi UTBK dulu. Nah, registrasinya itu di mana? Nah, itu di web LTMPT, yaitu di portal.ltmpt.ac.id. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, registrasi SBMPTN. Nah, jadi artinya setelah registrasi UTBK, kalian juga harus registrasi SBMPTN. Nah, kemudian yang ketiga baru kalian tes UTBK. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah untuk memilih jurusan, ya, untuk memilih PTN dan prodi itu sebelum kalian tes, gitu ya. Untuk tahun ini nih, nah tapi nggak tahu nih ya untuk tahun kalian apakah nanti memilih jurusannya setelah tes UTBK dan keluar hasilnya atau misalnya sebelum tes UTBK kalian udah memilih jurusan. Itu bisa ada dua kemungkinan. Nah, untuk tahun yang kakak kelas nih, kakak kelas kalian, tahun yang sekarang, itu milih jurusan dulu baru tes UTBK. Nah, jadi nggak tahu nilai kita berapa gitu. Nah, jadi patokannya apa? Patokan yang paling utama adalah dari nilai tryout kalian. Ya, dari nilai tryout kalian atau misalnya hasil yang selama ini kalian dapat ya dari tryout di luar atau misalnya tryout di mana itu kemungkinan gambarannya tuh berapa dapat poinnya tuh berapa gitu. Poin terbesar berapa rata-rata poin kalian tuh yang kalian dapat tuh berapa gitu. Nah, jadi untuk tahun ini pilih PTN dan prodi dulu baru tes UTBK gitu. Nah, semoga di angkatan kalian tes dulu gitu kan, tes dulu keluar hasil baru milih PTN. Nah, lebih enak seperti itu karena kita tahu gambaran nilai kita berapa dan juga pengen masuk mana gitu kira-kira. Nah, seperti itu ya untuk tahapan UTBK tahun ini. Nah, sistem penilaian UTBK SBMPTN itu gimana sih sistemnya? Nah, jadi ada namanya sistem nilai mentah dan nilai akhir. Nah, jadi dalam UTBK SBMPTN itu pertama ada nilai mentah. Jadi artinya kalau kita benar dapat 1 poin, kalau salah itu 0, kalau kosong itu 0. Ya, jadi nilai mentahnya seperti itu. Nah, nggak ada lagi namanya sistem minus ya. Jadi kalau dulu kan UTBK SBMPTN itu ada sistem minus ya. Jadi kalau misalnya kita salah menjawab -1, kalau benar mendapat 4 poin gitu. Tapi sekarang nggak ada. Ya, jadi kalau untuk UTBK sekarang itu hanya nilai mentah artinya benar 1, salah 0, kosong 0. Nah, tapi juga selain nilai mentah ada namanya nilai akhir. Nah, nilai akhir itu maksudnya apa? Nilai akhir itu adalah menggunakan teori respon butir. Nah, jadi di dalam soal SBMPTN nanti ada 3 kategori soal. Pertama ada soal mudah, yang kedua ada soal sedang, dan yang ketiga ada soal yang sulit atau sukar. Nah, jadi ketika siswa menjawab soal yang sukar atau soal yang sulit, itu akan mendapatkan poin lebih tinggi dari pesaing-pesaing lainnya. Nah, tapi kalau misalnya si siswa mendapatkan soal yang mudah dan bisa menjawab soal yang mudah, itu poinnya akan sama dengan pesaing lainnya. Nah, jadi artinya tingginya poin suatu siswa itu ditentukan oleh kategori soal. Ya, jadi misalnya ada satu siswa yang bisa menjawab soal yang sukar atau soal yang sulit. Nah, maka poin siswa ini akan tinggi dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Nah, gimana kita bisa tahu soal mudah, soal sedang, sama soal sukar? Itu tergantung dari panitianya. Nah, jadi pada saat pelaksanaan nanti, ketika siswa banyak yang tidak bisa menjawab soal tersebut, maka itu dikategorikan soal yang sulit. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih, ya soal yang mudah yang mana, soal yang sedang yang mana, soal yang sulit yang mana, kayak gitu. Nah, tapi kita akan tahu ya jenis soal yang susah tuh yang kayak gimana pasti yang butuh analisis yang panjang gitu kan. Butuh analisis yang mendalam itu pasti soal yang susah tuh. Nah, kalau kalian bisa menjawab itu, kalian akan mendapat nilai yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, terus penilaian SBMPTN itu ada apa aja penilaiannya? Pertama, ya penilaian itu adalah pilihan PTN. Nah, jadi artinya ketika nanti kalian memilih jurusan atau memilih prodi di jalur SBMPTN, itu harus dilihat nih pilihan PTN. Pertama harus mempertimbangkan apa sih nilai minimal. Yang kedua juga harus mempertimbangkan daya tampung. Nah, daya tampung nih kalian jangan sampai lupa nih. Karena apa? Karena ketika banyak pesaingnya, banyak yang ingin masuk di situ juga akan sulit gitu kan. Sama yang kedua pilihan program studi gitu kan.
Nah, yang ketiga daya tampung, yang keempat jumlah peminat, yang kelima nilai UTBK, dan yang keenam keketatan. Nah, jadi ini 6 indikator yang harus kalian lihat di jalur SBMPTN. Ya, kalau kalian ingin masuk di jalur SBMPTN. Ya, 6 indikator ini harus tahu nih. Ya, daya tampung, jumlah peminat, keketatan gitu kan. Semakin kecil keketatannya, berarti jurusan tersebut semakin sulit untuk dimasuki gitu ya. Jadi semakin kecil ya keketatannya itu semakin sulit persaingannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh hasil UTBK SBMPTN. Nah, ini nanti akan dikasih atau dibagikan nilai per individu gitu ya. Nah, itu ada nilai TPS. Nah, TPS itu kan ada kemampuan penalaran umum gitu kan, ada pengetahuan kuantitatif, ya, ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, selanjutnya ada TK Sosum. Nah, TK Sosum itu dulu ada matematika sosum, tapi kalau sekarang udah nggak ada ya matematika sosum ya. Nah, terus geografi, sejarah, sosiologi, sama ekonomi. Nah, kalau yang IPA tadi kakak bilang berarti pelajarannya itu matematika IPA, terus ada biologi, ada fisika, sama ada kimia gitu ya. Nah, ini persaingan SBMPTN dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, ini jumlah pesertanya ya, pendaftarnya sekian ya, bisa dilihat dalam pemaparan tersebut. Terus juga ada daya tampungnya, semakin ke sini semakin bertambah daya tampungnya. Nah, terus jumlah PTN-nya juga ya. Nah, keketatannya ini kan bertambah juga ya. Keketatannya itu semakin ke sini semakin semakin longgar ya. Kenapa semakin longgar? Karena memang dari jumlah PTN-nya juga bertambah gitu ya. Jumlah PTN-nya dulu 64. Nah, sekarang di terakhir tahun 2019 ya, sampai dengan sekarang itu 85 ya, jumlah total PTN. Ya mungkin nanti di tahun selanjutnya bisa lebih ya, bisa bertambah gitu kan. Itu nanti tergantung gitu ya, tergantung keadaannya nanti gimana gitu. Bisa mungkin bertambah nanti jumlah PTN yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kira-kira gambaran untuk persaingan SBMPTN seperti ini ya, dari tahun 2014 nah sampai tahun 2019. Nah, data yang dipaparkan di sini. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana sih kita untuk memprediksi kelulusan SBMPTN? Nah, untuk memprediksi kelulusan SBMPTN, di sini panitia LTMPT itu memaparkan range nilai. Nah, jadi artinya kebanyakan siswa yang mendapat nilai itu rata-rata adanya di mana sih gitu. Nah, di sini ada poin ya. Jadi range nilai UTBK itu range nilai itu seratusan ya, ratusan gini ya. Nah, 300. Nah, pertama itu ada nilai 300 dan ada nilai 900. Nah, di sini kita lihat presentasi siswa yang paling banyak mendapatkan nilai itu di range mana gitu. Nah, ternyata kita lihat nih rata-rata kita lihat di bawah di sini ya. Nah, paling banyak itu siswa mendapatkan nilai di range yaitu 401 sampai 500. Jadi artinya peserta UTBK kebanyakan dapat nilai di range 400 sampai range nilai 500. Nah, jarang banget nih siswa yang mendapatkan nilai di atas 600 gitu ya. Nah, 600 ke atas itu cuma 14% ya, 14%. Nah, 700 ke atas itu 3% doang. Nah, 800 ke atas itu 0,339% gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Di sini kalian harus lihat ya, kalau kalian ingin masuk PTN, khususnya PTN yang bagus gitu kan, PTN yang apa sih? PTN yang terbaik di Indonesia gitu ya. Kalian harus bisa menyentuh angka 600 ke atas ya. Paling enggak tuh 650. Ya, apalagi untuk jurusan-jurusan yang ada di UI. Nah, UI itu paling enggak jurusannya itu adalah 650-an lah, itu udah aman gitu kan. Nah, jadi kalian juga harus mempertimbangkan nih. Nah, jadi mulai sekarang nih kalau bisa mumpung kalian masih banyak waktu ya, masih banyak space waktu menuju PTN, nah kalian upayakan mulai dari sekarang belajar belajar apa sih materi-materi atau soal-soal UTBK atau mengikuti tryout UTBK itu sangat dianjurkan buat kalian gitu ya. Nah, jadi di sini kakak juga ingin memfasilitasi mengenai apa sih ingin menginformasikan mengenai fasilitas ya. Jadi di SG itu ada namanya fasilitas tryout. Nah, tryout CBT.
Nah, ini adalah tryout yang berbasis komputer. Nah, kalian ini kalau berminat di SG, nah nanti kita menyediakan yang namanya tryout CBT ya untuk mengukur sejauh mana kemampuan di UTBK kalian gitu ya. Poin yang didapatkan kalian ini poinnya itu sampai sejauh mana gitu ya. Nah, jadi di SG itu ada namanya tryout CBT. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, jadi yang Kakak ingin tekankan di sini adalah jika kalian memang sangat-sangat ingin mengejar PTN gitu kan, artinya kalian jangan sampai terlena dengan keadaan yang sekarang gitu kan. Artinya kalian juga harus menentukan apa yang pengen kalian ambil nantinya gitu kan. Terus jurusan-jurusan yang kalian pengen ambil itu prospek kerjanya apa gitu kan. Nah, jadi kalian harus ada arah nih mulai dari sekarang nih gitu kan. Mau ngapain gitu kan, mau ngambil jurusan apa gitu. Kalau misalnya ambil jurusan akuntansi itu nanti kerjanya apa gitu. Nah, jadi harus kalian tuh harus tahu prospek ke depannya itu harus seperti apa gitu. Nah, yang kedua yang Kakak sarankan adalah kalian harus mengidentifikasi diri. Nah, jadi sejauh mana nih kemampuan yang saya miliki gitu kan. Artinya kalau saya kemampuannya sekian, apakah bisa masuk jurusan-jurusan ekonomi atau apakah bisa masuk jurusan dokter gitu kan, farmasi atau apa. Nah, kalian juga harus identifikasi diri. Artinya sejauh mana kemampuan kalian dan passion kalian tuh adanya di mana gitu. Nah, yang ketiga kalian harus tahu minat dan bakat kalian tuh adanya di mana gitu. Artinya kalian kalau milih jurusan juga jangan asal pilih. Artinya gini, kalau misalnya, "Kak, nggak apa-apa deh di jurusan apa aja yang penting di UI," gitu, sastra Jawa kek, apa kek. Nah, ini ya kebanyakan tuh juga siswa-siswa tuh pengennya di UI, tapi jurusannya yang nggak dipengenin oleh siswa atau yang tidak diminati oleh siswa. Nah, nanti imbasnya apa? Imbasnya ketika kalian masuk, nah kalian tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran yang ada di kuliah, gitu ya, kira-kira ya. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk apa sih, untuk pemaparan-pemaparan informasi tentang PTN gitu ya. Nah, terus juga kalian harus komunikasi dengan keluarga, artinya kalau orang tua tidak mengizinkan di luar kota, jangan sampai kalian ini apa me, apa namanya mengambil jurusan yang ada di luar kota. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk mempersingkat waktu kita sekiranya harus ini ya langsung aja ya. Nah, di sini Kakak ingin memaparkan juga nih ya, yang kelulusan siswa SG, nah khususnya di SG Arundina. Nah, karena Kakak kan lokasinya tuh di Arundina ya, lokasinya di Arundina. Nah, Kakak ingin mempromosikan mengenai siswa-siswi Salemba Group yang lulus di tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini banyak ya, ada UI. Nah, di sini juga ada kakak kelas kalian nih, ya. Kakak kelas nah, di sini ada Kak Lisnawati ini, kalau kalian tahu nih. Kak Lisnawati ini dia lolos jalur SBMPTN, itu dia jurusan UNJ. Kampusnya UNJ, jurusannya komunikasi, gitu ya. Jurusan komunikasi di UNJ, gitu. Terus ada lagi, di sini ada Kak Fairuzitka ya. Kak Fairuzitka ini dia masuk di jurusan Teknik Lingkungan UI. Nah, itu ya. Terus di sini juga SMA 5. Nah, di sini ada Kak Raisya ya, Raisa. Kak Eca di sini dia masuk jurusan peternakan di UGM gitu ya. Terus ada Kak Maritza juga. Kak Maritza ini dia lolos di Farmasi Airlangga lewat jalur SBMPTN. Nah, jadi kebanyakan juga banyak di jalur SBMPTN ya. Banyak kan nih anak 58 nih ya, SMA 58 banyak nih masuk di jalur SBMPTN. Terus ada lagi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada nih, ada Kak siapa sih? Nah, ada Kak Nur Rahma. Nur Rahma ini dia jurusan sosiologi di UI. Nah, jurusan sosiologi di UI gitu. Nah, selanjutnya ada siapa lagi 58 nih. Nah, selanjutnya ada Kak Aurel. Kak Aurel itu dia pendidikan masyarakat di UNJ gitu ya. Sini orangnya di sini nih ada fotonya nih gitu kan. Terus ada lagi di sini ada Kak Amanda. Kak Amanda ini ketua OSIS nih dia nih. Nah, dia itu masuk di UPN.
Ya, jurusannya itu hukum UPN ya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada Kak Ageng, ya ada Kak Ageng, ada Kak Aryens gitu kan. Kalau Kak Aryens itu di hukum Undip ya dia. Nah, terus ada lagi selanjutnya yang 58 ya. Nah, ada Kak Esther juga nih, dia di UPN Veteran gitu kan. Terus selanjutnya lagi ada Kak Rindu. Nah, Kak Rindu ini di UPN nih dia. Ada Kak Enrico, terus ada lagi Kak Kareta juga dia di UI nih masuknya nih. Terus ada Kak Adel, dia UPN Jogja. Terus ada Kak Ulvia. Nah, terus selanjutnya lagi ada Kak Gumbita juga nih. Sebelum-sebelumnya nih, tahun-tahun sebelumnya juga ya. Kak Gumbita masuk di Unbrau. Terus ada Kak Anissa, ada Kak Jimmy ya, di Veteran, Kak Ekta. Terus ada Kak Putri juga nih di UPN Jogja. Ada Kak Nabila juga, ada Kak Salsabila nih. Nah, dia di UI. Nah, ini Kak Salsabila nih menarik nih. Dia jurusan Sastra Jawa UI. Nah, dan sampai sekarang dia mengikuti dengan baik ya. Jadi kabar terakhir yang Kakak dengar dari dia juga dia aktif di organisasi gitu kan. Jadi artinya dia ngambil jurusan sastra Jawa memang dia karena suka di sastra Jawa gitu. Makanya dia nyaman belajar di jurusan sastra Jawa UI gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kakak kelas kalian nih lumayan banyak juga nih ya di SG nih. Nah, selanjutnya kakak ingin mempromosikan bimbel SG juga ya. Jadi jika kalian minat untuk masuk ke bimbel SG atau misalnya belajar tambahan ya, bimbingan belajar di SG, nah kalian juga bisa milih kelas sendiri gitu. Artinya di sini ada kelas reguler, ada kelas excellent dan juga ada kelas eksekutif. Nah, jumlah kelasnya itu ada 15 ya kalau yang reguler. Kalau yang eksekutif, ada yang excellent ini dia yang 12 orangnya per kelas. Nah, kalau yang eksekutif ini isinya 6 orang per kelas gitu ya. Nah, ini yang kalau keadaan normal gitu ya. Nah, untuk selama pandemi ini nih, kelas reguler itu isinya 9 orang, kelas excellent itu 6 orang, dan kelas eksekutif itu 4 orang. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya dibatasi nih, ya enggak seperti keadaan normal gitu ya. Nah, jadi pertama dibatasin dan juga duduknya itu dijarak-jarakin. Ya, itu kira-kira keadaan kelasnya itu seperti itu. Nah, jadi di sini bimbel SG itu di sini ada biayanya ya. Jadi ada brosur pembiayaannya di sini. Nah, jika memang kalian berminat nanti untuk masuk di kelas 12 aja Kak gitu kan. Nanti kelas 12 baru masuk gitu. Nah, tapi di sini ada yang menarik nih ya. Kalau misalnya kalian mendaftar sampai akhir Maret ini nih ya. Mendaftar sampai waktu akhir Maret ini, nah kalian akan mendapatkan diskon. Ya, diskon itu sebesar 5.700.000 sekian ya. Nah, kalau diskon ekstra ini apa maksudnya nih? Nah, kalau ekstra ini maksudnya adalah kalau misalnya kalian mengajak minimal 2 teman kalian, nah kalian akan mendapatkan diskon ekstra gitu ya kira-kira. Nah, jadi sini udah jelas ya ada pemaparannya ya. Ini kelasnya reguler, tarifnya sekian, yang excellent ini sekian, dan yang eksekutif ini sekian. Nah, jadi ini sudah jelas ya pemaparannya. Nah, ini adalah diskon atau misalnya diskon untuk pendaftaran sampai akhir bulan ini ya, sampai bulan Maret. Nah, misalnya, Kak saya mau daftar untuk kelas 12, tapi daftarnya sekarang gitu. Nah, itu bagus gitu kan, karena kalian akan mendapatkan diskon ini gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk periode sampai bulan Maret ini ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya juga dibuka pendaftaran siswa kelas offline. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih yang mendaftar sampai periode Maret ini, nah kalian juga mendapatkan kartu flash ya, flash BCA dari SG. Nah, kartu flash ini isinya berapa nih? Isinya 50.000. Nah, bisa kalian belanjain nih, bisa kalian belanja. Nah, bisa kalian buat tol gitu kan, untuk e-tol gitu bisa juga. Nah, jadi kalau periode Maret ini kalian daftar di SG itu akan mendapatkan kartu flash gitu. Jadi daftar terus dapat kartu flash gitu. Nah, jadi ada keuntungannya nih buat daftar di bulan Maret ini ya. Jadi pertama kalian dapat diskon ya. Diskon lunas itu lumayan tuh ya, dari 10 juta sekarang 5.775.000. Nah,
Terus kalau ngajak 2 temannya dapat diskon ekstra. Nah, selanjutnya kalau daftar bulan Maret ini dapat juga kartu flash. Nah, jadi banyak keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan untuk mendaftar di bulan Maret ini gitu ya. Nah, jadi di sini Kakak ingin membagikan voucher bimbel ya, voucher bimbel untuk kalian. Nah, tapi ini terbatas nih ya, nggak semuanya dapat. Nah, jadi artinya yang bisa menjawab pertanyaan Kakak ya. Nah, Kakak akan membuat pertanyaan dan untuk 2 orang yang bisa menjawab, nah akan mendapatkan voucher bimbel sebesar 700.000. Nah, ini 700.000 ini maksudnya gimana nih, Kak? Nah, ini maksudnya adalah ketika kalian nanti daftar di SG terus melunasi pembayarannya. Nah, maka kalian akan mendapatkan voucher bimbel sebesar 700.000. Nah, baik kita mulai aja ya untuk pertanyaannya nih. Nah, ini sebelum penutupan ya, jadi Kakak akan mengadakan kuis dulu nih. Nah, oke pertanyaannya yang bisa jawab ya langsung open mic, langsung jawab dan akan mendapatkan voucher bimbel sebesar 700.000. Baik, Kakak mulai pertanyaannya. Di SG itu ada yang namanya fasilitas untuk konsul PTN. Nah, di SG dinamakan apa sih namanya? Dinamakan orang yang menyarankan konsul PTN, yang menginformasikan tentang PTN. Nah, itu disebutnya adalah konselor. Nah, selanjutnya apa aja sih keuntungan-keuntungan dari adanya klinik PTN tersebut? Nah, jadi pertama ada konselor. Nah, selanjutnya keuntungan apa lagi yang dimiliki oleh siswa SG ketika konsultasi dengan konselor? Silakan, kalau ada yang menjawab boleh. Maaf, Mas Yusuf, Ya, Bu. kita persiapan Jumatan ya. Oke, baik Bu. Ya. Mungkin 1 orang aja kali ya Bu ya, kalau memang ada yang mau jawab. Boleh 1 orang aja. Silakan adik-adik kalau ada yang mau menjawab pertanyaan Kakak. Boleh, lumayan nih, dapat voucher bimbel juga gitu kan. Saya, Kak. Oke, boleh silakan. Siapa namanya? Nurul Diana, Kak. Oke, silakan Nurul Diana. Jadi manfaat yang didapat siswa kalau misalkan mengikuti konsul jadi yakin sama kita bisa konsultasi jurusan apa aja yang kita bisa konsultasi dan juga lebih yakin jurusan yang mau kita pilih dan juga terus habis itu universitas yang kita mau pilih juga terus habis itu jurusan yang mau kita bisa yakin gitu sama pilihan kita. Kalau kita konsultasi kan di konsultasi itu kan dikasih masukan-masukan gitu biar kita yakin sama kita juga nggak nyesel gitu kalau misalkan udah konsultasi sama pilihan yang kita dapat. Oke. Terima kasih ya. Siapa namanya? Diana ya? Nurul Diana. Oke, Nurul Diana. Nah, nanti voucher bimbelnya akan Kakak kirim melalui WA ya. Nah, jadi terima kasih untuk Diana sudah aktif untuk menjawab pertanyaan dan karena waktu juga sudah mepet ya. Jadi mungkin terakhir ya Kakak akan memberitahu lokasi Salemba Group itu adanya di mana. Nah, jadi Salemba Group itu lokasinya itu ada di Arundina ya. Nah, Arundina itu samping Forestry. Nah, selanjutnya juga ada lokasinya itu ada di Cipayung. Nah, jadi ada 2 nih, ada di Arundina juga, ada juga di Cipayung. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Nah, terima kasih untuk Bu Habibah juga ya, untuk Bu Habibah, juga untuk Bu siapa tadi? Sebentar, error ya. Bu Tini. Error nih. Oke. Terima kasih juga ya untuk Bu Habibah, untuk Bu Tini juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan info mengenai PTN, juga apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi untuk lolos ke PTN. Dan dari
statement terakhir saya, semoga adik-adik banyak yang berminat di SG, dan juga terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mendengarkan juga, yang sudah menyimak dari awal sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Untuk Bu Tini dipersilakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Mas Yusuf dari Salemba Group atas informasinya. Karena waktunya yang sudah cukup pendek untuk yang laki-laki khususnya. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah bergabung untuk mengikuti trik dan teknik bagaimana cara belajar yang baik dan bisa diterima di PTN. Mudah-mudahan yang mengikuti pada kesempatan ini, Allah berikan kemudahan tahun depan 2022 diterima di PTN yang diinginkan. Terima kasih, Ibu tutup perjumpaan kita pada siang ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh undur diri. Makasih banyak Bu Tini ya. Sama-sama Mas Yusuf.